kami membahas Undang-Undang 4199 ketika itu tentang masalah kehutanan, 3 aspek itu dijabarkan dari skala aspek ekonomi, ekologi, ekosistem, dan sosial. Nah, inilah yang harus dijaga keseimbangannya sehingga hutan itu tetap terjaga secara lestari, dan kemudian hutan itu harus ada asas manfaatnya bagi ekonomi bangsa, dan hutan itu juga ada manfaatnya bagi kehidupan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitarnya. Nah, itu prinsip dasarnya. Nah, oleh karena itu dalam tata kelola hutan itu rujukan aturan itu harus dipertahankan. Oleh karena itu di Undang-Undang 41 juga membatasi bahwa hutan-hutan yang bisa dikelola adalah hutan-hutan yang betul-betul bisa dimanfaatkan seperti untuk area lain. Nah, sedangkan hutan lindung dan hutan-hutan primer itu tetap dipertahankan sebagai hutan untuk tadi menjaga yang 30% itu. Jadi keseimbangan itu. Namun dalam fakta dan kenyataannya bahwa semenjak lengsernya Pak Harto di era Orde Baru, kemudian ganti rejim, maka ini berubah, terjadi pergeseran, di mana hutan itu lebih banyak dikelola dari aspek ekonominya, tentang ekologi dan ekosistemnya itu dia menjadi prioritas, pada itu menjadi bagian penting, termasuk aspek sosial. Nah, kedua juga edukasi kepada masyarakat itu sangat lemah dan kurang, sehingga masyarakat itu sering kecenderungannya adalah ketika ada lahan yang tidak tertanam itu langsung dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Jadi bagi masyarakat itu tentunya merasa tidak bersalah karena ada kawasan lahan yang menjadi manfaatkan untuk kepentingan kehidupan mereka. Ya, ini kelemahannya adalah Kementerian Kehutanan, pemerintah dalam hal ini lemah untuk memberikan pemahaman tentang sosialisasi dan edukasi regulasi itu. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat karena ketidaktahuan tentang aturan hukum dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk ikut memanfaatkan, melakukan penjaraan maupun pembalakan hutan itu untuk kepentingan tertentu. Ini fakta di lapangan seperti itu. Seperti di Tesonilo, yang harusnya itu dilindungi karena itu taman nasional, atau kemudian ada hutan lindung yang akan dilindungi malah dipakai untuk kepentingan yang lain. Nah, kemudian berkembang, kalau dulu di zaman Pak Harto itu yang berkembang itu kan di atas tanah, seperti HPH, HTI, tidak masuk ke dalam. Sekarang setelah lengsernya Pak Harto, Orde Baru bergeserlah sampai ke dalam-dalamnya. Sebetulnya yang menjadi pensupport masalah terjadinya kerusakan itu adalah sektor pertambangan, karena tidak ada pembatasan tadi. Ini persoalan yang harus dikupas. Maka ini menjadi pemahaman kepada masyarakat, harus paham tentang itu. Kemudian ada unsur pembiaran. Harusnya ketika masyarakat itu melakukan melakukan pembalakan maupun penjarahan lahan untuk kepentingan, karena dia tidak sadar hukum, maka menganggap bahwa itu tidak bersalah. Nah, ini kelemahan pemerintah adalah edukasi. Dan kemudian ketika Pak Harto lengser itu dana reboisasi yang harusnya untuk menanam tidak dipakai nanam, tapi dimasukkan pada postur APBN, sehingga pemanfaatannya itu bukan untuk menanam, jadi untuk merecover atau untuk melakukan reboisasi tidak jalan, sehingga hutannya dikeruk habis-habisan, ditebang habis-habisan, dana reboisasi tidak dipakai untuk nanam. Dana reklamasi itu juga tidak ada di kehutanan, dana reklamasi ada di kementerian lain, sehingga ini menjadi persoalan serius karena tidak dipakai untuk menanam, sehingga kehutanan tidak mampu bergerak apa-apa. Kehutanan semakin lemah. Yang paling mendasar itu adalah ketika dengan pemerintahan pasca reformasi, ini kan kesan kami kan ada bagi-bagi kekuasaan, sehingga sektor-sektor yang sebetulnya kepentingan menyangkut harga hidup orang banyak dan melestarikan seperti lingkungan hutan itu harus ditempatkan menteri-menteri yang tidak ada afiliasi dengan parpol. Nah, ketika parpol masuk, ini juga menjadi persoalan karena ada kepentingan-kepentingan lainnya, kepentingan bisnis, kepentingan politik dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu penyebab atau supporting kerusakan hutan kita yang semakin merajalela, apalagi kalau
kebijakan politik yang dari atas paling top level di pemerintahan negara ini tidak concern terhadap masalah itu, ini akan menjadi semakin rumit persoalan masalah hutan. Ini persoalan kehutanan.